Selamat berjumpa kembali anak-anak semua. Apa kabar? Semoga kita dalam keadaan yang sehat semua ya. Bab 3 ini kita akan belajar tentang perbandingan. Yang juga kita pelajari adalah tentang kecepatan. Silakan perhatikan penjelasan berikut ini. Pertama kita akan belajar tentang pengertian perbandingan. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini ya. Misalnya ada buah apel hijau yang jumlahnya atau banyaknya ada 8 buah. Dan ada juga apel merah yang banyak buahnya ada 4 buah. Nah, sekarang perbandingan antara banyaknya apel hijau dengan banyaknya buah apel merah itu bisa ditulis 8 berbanding 4 ya. Atau biasa ditulis dengan begini ya, 8 dibagi 4, dibaca 8 berbanding 4. Lalu ini bisa disederhanakan dengan cara dibagi dengan FBB-nya ya, yaitu 4. 8 bagi 4, 2, dan 4 bagi 4, 1. Jadi perbandingan antara apel hijau dengan apel merah adalah 2 berbanding 1. Lalu berikutnya bagaimanakah perbandingan buah apel hijau dengan semua buah apel ya. Sekarang yang akan kita bandingkan buah apel hijau dengan semua apel. Perhatikan banyaknya buah apel hijau ada 8 buah. Sedangkan banyak semua buah apel yaitu apel hijau dan apel merah ada 12 buah. Maka perbandingan buah apel hijau dengan semua buah apel adalah 8 berbanding 12. Lalu disederhanakan sama-sama dibagi 4, 2 berbanding 3. Jelas ya? Selanjutnya kita akan membandingkan berapakah perbandingan buah apel merah dengan semua buah apel ya. Perhatikan, jumlah buah apel merah ada 4 buah. Sedangkan banyaknya semua buah apel yaitu apel merah ditambah apel hijau ada 12 buah. Maka perbandingannya menjadi buah apel merah berbanding semua apel adalah 4 berbanding 12. Lalu kita sederhanakan lagi sama-sama dibagi 4, 1 berbanding 3. Jadi perbandingan buah apel merah dengan semua apel adalah 1 berbanding 3. Cukup jelas ya. Selanjutnya kita akan belajar perbandingan dua besaran berbeda ya. Dalam kehidupan sehari-hari banyak contoh. 1, misalnya kita membandingkan antara jarak terhadap waktu. Berikutnya kita membandingkan antara berat gula dengan harganya, atau yang ketiga perbandingan antara buku dengan harganya ya. Nah, kita akan membandingkan antara jarak dengan waktu ya pada kecepatan. Perhatikan, misalnya temanmu bersepeda dengan kecepatan tetap. Nah, jarak yang ditempuh 50 meter bisa dalam waktu 1 menit, 100 meter 2 menit, dan 150 meter 3 menit. Hubungan antara jarak dan waktu itu disebut dengan kecepatan ya. Jadi bisa kita tulis nanti rumusnya menjadi kecepatan atau V sama dengan jarak dibagi waktu. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu, dan waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Perlu diingat ya untuk membantu kalian dalam menyelesaikan soal-soal nanti ya. Nah, sekarang kita sudah ketahui bahwa kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang satuan jarak ya. Satuan jarak perhatikan kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter ya.
Nah sekarang perhatikan, jika turunnya 1 kali, itu dikali 10 ya. Nah, setiap turun 1 kali harus dikali 10. Contohnya dari kilometer ke hektometer, itu turun 1 kali. Jadi dikali 10. Nah kalau kilometer ke dekameter atau dam, itu turunnya 2 kali dikali 100 ya. Begitu ya. Jadi begitu. Dan sebaliknya, setiap naik 1 kali harus dibagi 10. Kalau naik 2 kali berarti dibagi 100 ya. Dan seterusnya. Nah untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Misal 1 kilometer berapa hektometer? Kita perhatikan dari kilometer ke hektometer itu turun 1 kali. Berarti harus dikali 10. 1 dikali 10 sama dengan 10 hektometer. Jadi 1 kilometer sama dengan 10 hektometer. Contoh yang kedua, 1 kilometer berapa dekameter? Perhatikan dari kilometer ke dekameter itu turunnya 2 kali. Berarti harus dikali 100. Berarti 1 dikali 100 sama dengan 100 dekameter. Jadi 1 kilometer sama dengan 100 dekameter. Selanjutnya perhatikan contoh 2 meter berapa sentimeter. Perhatikan lagi ya. 2 meter di sini posisi meter ke sentimeter. Turun 2 kali sama. Berarti kalau turun 2 kali harus dikali 100. 2 dikali 100. Jadi hasilnya menjadi 200 cm. 2 meter sama dengan 200 cm. Selanjutnya bagaimana kalau 300 cm berapa dm? Perhatikan ya, dari cm ke dm itu naik atau turun? Naik ya, naik 1 kali. Karena naik berarti harus dibagi 10 ya. Naik 1 kali dibagi 10. Jadi 300 ini dibagi 10. Nah dibagi 10, 300 bagi 10 hasilnya adalah 30 dm ya. Sampai sini jelas ya. Selanjutnya bagaimana kalau 500 mm dijadikan meter? Dari milimeter ke meter itu naik atau turun? Naik ya. Naiknya berapa kali? 1, 2, 3. Karena naiknya 3 kali berarti harus dibagi 1000. Jadi 500 mm dibagi 1000. 500 dibagi 1000, nanti kalian bagikan ya. Hasilnya adalah 0,5. Sampai di sini jelas ya. Berikutnya kita akan belajar satuan waktu ya. Yang biasa dipakai adalah jam, menit, detik. Sekarang kita cari hubungan antara jam, menit, detik. 1 jam sama dengan 60 menit. Pertama ya. Berikutnya 1 menit sama dengan 60 detik. Nah 1 jam sama dengan 3600 detik. Ini perlu diingat ya. Selanjutnya bagaimana kalau dari menit dijadikan jam ya. 1 menit sama dengan 1/60 jam ya. Itu yang pertama. Yang kedua, 1 detik sama dengan 1/60 menit.
Dan yang berikutnya 1 detik sama dengan 1/3600 jam. Ya, ini perlu diingat. Sekarang kita masuk ke contoh yang pertama. Pak Agus berangkat dari Yogyakarta ke Solo yang berjarak 60 km dalam waktu 2 jam ya. Pertanyaannya, berapakah kecepatan Pak Agus? Dari soal tersebut kita dapat mengetahui yaitu jarak Jogja ke Solo 60 km, waktu tempuhnya 2 jam. Pertanyaannya berapa kecepatannya ya dalam kilometer per jam. Perhatikan satuannya kilometer dan jam. Oke, kita jawab kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. Jaraknya perhatikan kilometer, ini sudah kilometer, berarti tinggal masukkan 60 kilometer per waktunya. Perhatikan waktunya maunya dalam bentuk jam, ini juga sudah jam, berarti tinggal masukkan saja 2 jam. Jadi kecepatannya menjadi 60 dibagi 2, hasilnya adalah 30 kilometer per jam. Selesai ya. Contoh yang kedua yaitu Ardi bersepeda dari rumah ke sekolah yang berjarak 600 meter dengan waktu 20 menit. Pertanyaannya, berapa kecepatan Andi bersepeda? Dari soal tersebut dapat kita ketahui yaitu jarak rumah ke sekolah 600 meter ya. Waktu tempuhnya 20 menit. Pertanyaannya, berapa kecepatannya dalam meter per menit? Kita akan jawab ya. Kecepatan sama dengan jarak per waktu atau jarak berbanding waktu, itu sama ya. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. Jaraknya 600 meter. 600 meter per waktunya 20 menit. Lalu kita sederhanakan, 600 bagi 20 adalah 30 meter per menit ya. Nah, perhatikan satuannya, kalau mintanya meter harus jadikan meter ya, kalau minta menit harus jadikan menit.